Baik. Bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Pada tahu bahwa ada gugatan ke Gibran terkait ijazah sekolahnya. Nah, sidang perkara yang harusnya dijalankan pada hari Senin lalu itu ternyata ditunda. Penundaan inilah yang saya kira menarik untuk kita kulik lebih dalam ya. Melihat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, gak selesai-selesai sampai sekarang, bahkan sebagai orang yang dulu tidak meragukan ijazah Pak Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi dari UGM, makin kesini, kok saya jadi makin ragu sendiri. Ya, saya percaya dengan penjelasan dari UGM karena memang alma mater saya juga ya. Tapi makin kesini, kok penjelasan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu malah makin meyakinkan ya. Akhirnya, saya menyerah dulu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu dulu akhir dari polemik dugaan ijazah palsu ini, baru memutuskan apakah percaya atau enggak sama ijazah Jokowi dari UGM. Saya kira nggak cuma saya yang mulai ragu ya. Keraguan itu makin meluas karena polemik yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa publik mulai paham bahwa kelemahan dari keluarga Jokowi adalah soal ijazah pendidikan mereka. Ini bisa dilihat dari munculnya gugatan terhadap Gibran menyangkut ijazahnya yang dipakai ketika mencalonkan diri jadi wapres. Gugatan itu bahkan mencapai 125 triliun rupiah. Yang mana jumlah gugatan itu bukan untuk diri pribadi yang menggugat, melainkan akan disetor ke kas negara, katanya untuk rakyat. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini ya, ada wakil presiden yang ijazah SMA-nya sampai dipertanyakan dan digugat. Ijazah SMA loh ya. Diterimanya gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya kan memang secara hukum, gugatan itu sudah memenuhi syarat, gak mengada-ngada. Isi gugatan dinilai jelas dan tegas. Kalau gugatan itu dinilai mengada-ngada, saya kira pihak pengadilan pasti nggak menerimanya, ya nggak sih? Gugatan itu diserahkan pada akhir Agustus lalu. Kemudian sidang perdana gugatan adalah pada hari Senin lalu tanggal 8 September. Para awak media pasti sudah siap dong ya waktu itu, karena topiknya kan ijazah lagi. Sehingga ada semacam prediksi bahwa kasus ini bakal panjang lagi nih, kayak kasus bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Sidang hari itu akhirnya ditunda. Pasalnya, Gibran yang harusnya diwakili oleh pengacara, namun yang datang di sidang itu malah jaksa pengacara negara. Pengacaranya negara Republik Indonesia. Sementara kan ini gugatan ke Gibran secara pribadi. Oleh sebab itu penggugat yang bernama Subhan mengajukan keberatan. Menurut Subhan, kejaksaan itu mewakili negara, tidak boleh membela Gibran. Jaksa pengacara negara itu pun diminta keluar dari persidangan oleh Subhan. Pengacaranya Gibran loh, anaknya Jokowi, mantan presiden, sampai diminta keluar dari persidangan. Dan ternyata keberatan penggugat ini kemudian diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan menerima keberatan dari penggugat dan menganggap Gibran tidak hadir pada sidang hari itu. Sehingga sidang hari itu ditunda. Ketika ditanya oleh awak media, kok Gibran diwakili oleh jaksa pengacara negara, pihak Kejagung menyatakan bahwa mereka sudah menerima surat kuasa khusus dari wakil presiden Gibran untuk menghadapi gugatan perdana tersebut. Gugatan perdata tersebut ya. Sehingga akhirnya mereka menugaskan jaksa pengacara negara untuk mendampingi Gibran. Di mana pendampingan ini katanya sudah sesuai dengan aturan karena surat gugatan itu ditujukan kepada wakil presiden dan suratnya diterima oleh sekretariat wakil presiden. Namun kenyataannya keberatan dari penggugat itu malah diterima oleh majelis hakim loh. Ya, teman-teman, Jokowi tuding penggugat ijazah Gibran punya backing. Subhan tunjuk saja siapa orangnya. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di sini tadi kita telah melihat cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah Gibran dan termasuk juga Joko Widodo. Jadi di sini teman-teman, kali ini mari kita lihat apa yang menjadi komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, di sini teman-teman mereka menyatakan di sini bahwasanya ijazah Jokowi dan Gibran harus ditunjukkan, jangan sampai rakyat marah nanti kayak dinepalkan saja gitu. Nah, artinya teman-teman di sini karena sekarang para netizen sudah mulai muak dan bosan dengan permasalahan-permasalahan kasus ijazah ini.
Jadi mereka di sini menyatakan bahwasanya ijazah Jokowi dan Gibran harus ditunjukkan ya. Jangan sampai nantinya rakyat yang akan marah, nanti yang akan menepalkan. Jadi Pumpung kini masih menjabat Wapres perlu dan wajib dipertanyakan. Semangat Pak Subhan, pejuang kebenaran dan kejujuran, saya akan selalu mendukung. Ya, diteruskan di sini, mantap Pak Subhan, usut terus, kita rakyat kecil kasih kuliah anak-anak kita, dengan susah sampai selesai, datang cari kerja susah juga. Nah, diteruskan di sini, gampang lihat skripsi, lihat fotonya, dan kenapa polisi tidak transparan untuk menjelaskan maunya Jokowi, penggugat harus dipenjara. Ya, diteruskan di sini teman-teman, lanjutkan, saya selalu selaku rakyat Indonesia setuju dengan tuntutan kepada Wapres 125T untuk kas negara, ini murni perjuangan untuk rakyat Indonesia. Jadi bongkar terus biar gerombolan geradrabus malu semuanya. Nah, anak sama bapak sama saja, tinggal tunjukkan saja ijazahnya, kalau memang ada, tidak usah bawa pengacara, bikin gaduh saja. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kalau dibiarkan berijazah palsu atau tidak berijazah bisa nyapres dan nyawapres, maka apalah gunanya kita bernegara. Jadi silakan mantap dan lanjutkan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kalau orang ngeres pasti pikirannya juga ngeres. Lanjut Pak Subhan. Nah, maju terus Bapak Subhan, libas ijazah palsu sampai ke liang kubur. Jadi bravo Pak Subhan, maju terus tuntut ijazah Gibran sampai tuntutan 125T terkabul ya. Nah, diteruskan di sini, kalau masih ada niat untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, seharusnya hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku supaya segera diakhiri dan jangan dianggap biasa-biasa saja, karena jika perilaku ini jalan terus ya, maka eksistensi bangsa negara Indonesia pasti tinggal menjadi sejarah sebagai negara hukum. Nah, sebenarnya sangat gampang dan mudah. Inilah ijazahku, tinggal tunjukin. Kalau memang asli, kenapa takut? Yang ditakuti kalau ijazahnya itu palsu. Jadi Pak Mulyono, ingat Pak, kebohongan Bapak akan membuat Bapak dan keluarga semua menjadi orang gila kalau terus-menerus tidak jujur. Jika seandainya terus-menerus seperti begini terus. Nah, di sini Jokowi cuma bisa ngomong, ada orang besar di balik isu ijazah Gibran, padahal yang benar ada duit besar untuk menutupi kasus ijazah Gibran. Nah, Jokowi kamu jadi orang yang terbuka, gak buat keruh negara, 2 periode presiden itu lama, jadi orang nomor 1, harusnya jadi negarawan, dah foya-foya menikmati uang rakyat, gak mikir yang nista hidupnya itu. Nah, 60 pengacara ada di pihak Jokowi, tentunya tak bisa mengalahkan si muka tembok secara analisa, atau disimpulkan sudah pasti ijazah Jokowi palsu. Jadi Jokowi Gibran KPU harus dan wajib dinepalkan, pasti semua urusan akan selesai dan pahamkan. Nah, kita sedang menonton keluarga palsu, coba KPU dan pengadilan jujur biar jelas yang salah, yang benar juga. Jadi semoga terbongkar semua penipuan-penipuan dalam kasus permasalahan ijazah-ijazah palsu ini. Karena juga dimana mungkin kita telah bosan dan muak mendengar permasalahan kasus ini telah lama, namun sampai sekarang masih belum diselesaikan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Wakil Presiden segera mengundurkan diri supaya agak mau terus dia dan bikin mau seluruh rakyat Indonesia ini. Nah, KPUD harus menjadi tergugat. Berikutnya patut diduga telah jadi bagian sindikat meloloskan Gibran jadi walkot dan cawapres. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Jokowi menganggap remeh semua pendidikan ini, menganggap uang segalanya, dipikir ijazah itu bisa dibeli tanpa perlu mengikuti proses pendidikan yang memang membutuhkan waktu. Ya, sudah terbukti Jokowi Gibran bisa beli ijazah tapi tidak bisa membeli ilmunya, karena tak berilmu akhirnya tak punya rasa malu juga. Nah,
kasus ijazah palsu Gibran jangan sampai berlarut-larut ya Pak Hakim, cepat proses supaya negara tidak rusak. Karena ternak dan buset gak sadar-sadar kecuali dah bangkrut, Joko dan diadili ternaknya bisa ngasih makan negeri ke Noha ini. Jadi halah-halah ini bapaknya pagi-pagi nuduh orang yang menggugat dirinya. Dan anaknya ada backing orang besar di belakangnya, tunjuk saja pengecut lo. Tahu-tahu kamu yang di backingan yang kami ragat, yang kau bohongi selama 10 tahun lamanya. Ya, diteruskan di sini teman-teman. Di sini pencalonan Gibran sebagai Wapres pun cacat hukum baru 24 jam putusan MK 090 untuk KPU sudah terima pendapatan Gibran, belum ada KPU-nya, apalagi DPR Komisi 2 belum ada menyatakan apa-apa waktu itu. Orang baru 24 jam putusan MK nomor 90 itu malah MK masih bersidang. Pastikan sidangnya nanti transparan. Jadi gaspol jangan sampai negara sebesar ini dipimpin oleh si Samsul mosok ditanya warga bagaimana cara mengatasi banjir di Bali, kok malah gak bisa jawab, mik mau dilempar ke orang di sampingnya, capek deh. Nah, Pak Subhan dibekengin oleh Allah karena kebenaran itu wajib dijalankan, karena kebenaran itu tuntutan Al-Quran hadis. Orang yang berbohong kepada orang banyak, maka orang itu akan dimusnahkan oleh Allah di neraka Jahanam insya Allah. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Makzulkan Fufu Fafa sekarang juga supaya kita tidak tertipu lagi seperti bapaknya 10 tahun telah menipu kita, rakyat Indonesia, dan juga adili penjarakan bersama bapaknya juga. Jadi pengadilan kok membuat rendah wibawa sendiri dengan melanggar aturan, capek deh. Nah, Jokowi, famili, dan ternak-ternaknya di semua struktur pemerintahan telah melakukan kejahatan yang terancam guna menguasai jabatan presiden dan wakil presiden untuk merampok kekayaan negara dan menjajah rakyat untuk dimiskinkan. Jadi kalau memang benar tidak perlu orang besar di belakang. Jadi ketua KPU besar juga orangnya, Pak Subhan besar juga orangnya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, pantesan ya lulusan gak bahasa Indonesia, matematikanya UGM, jadi malu lah. Jadi saat keluarga menyandang gelar siluman produksi pasar pramuka oleh si profesional, profesor abal-abal ataupun pula namanya Pak Iman. Ya, diteruskan di sini teman-teman, Pak Subhan Tuhan Allah melingkupi Bapak. Jadi diteruskan di sini teman-teman, sampaikan di sini yang terhormat. Kami masyarakat jelata sangat malu untuk pejabat negara masih memakai ijazah palsu. Tolong para aparat negara menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab kami NKRI di masa mendatang. Jadi di NKRI ini tidak ada orang yang kebal hukum. Bagi pembela kejahatan yang membela di luar aturan atau perangkat hukum bisa dianggap pengkhianat perjuangan rakyat NKRI. Jadi mantap, lanjutkan Pak Subhan. Semoga Bapak Subhan sehat selalu, dirahmati oleh Allah dan kelak masuknya surga nantinya. Ya, diteruskan di sini teman-teman, yang jadi pemimpin harus berkualitas, jadi contoh buat rakyat. Kalau di Konaha rakyatnya pintar-pintar, pemimpinnya juga bodoh-bodoh. Jadi KPU-nya gimana dulu kok gampang-gampang aja. Nah, kita ini gimana? Udah jelas menghadapi mahasiswa aja dia gak berani, malah dipilih jadi wapres, jadi rakyat kita sendiri yang salah udah tahu didukung dan dipilih. Ya, oke teman-teman, demikian saja. Saya terima kasih.